Halo Lek, anaknya Biung Dirah hadir lagi si Sapi. Hari ini saya mau bikin kerabu ya. Kerabu itu kluban tapi versi Malaysia. Gimana cara bikinnya? Ya mirip-mirip kayak yang punya Indonesia, cuman bumbunya kalau menurut kita ya, kok bisa sih bumbunya begitu? Bisa ya. Tapi yang jelas ini enak. Saya udah pernah makan sekali, Lek. Sekarang saya lagi mau godok banyu dulu, Lek. Ini airnya nggak usah terlalu banyak, cukup segini saja. Karena yang akan direbus juga nggak banyak ya. Untuk sayur yang akan direbus, Lek, setelah disesuaikan dengan selera saja ya. Cuman biasanya mereka itu menggunakan sayur paku, sayur pakis ya. Tapi di sini si Sapi nggak menggunakan sayur pakis karena biasanya kalau menggunakan sayur pakis saya itu terus ini sikute, dengkule, pokoknya ros-ros di balung itu pada sakit semua ya, tulangnya pada sakit. Jadinya saya mengganti dengan sayur yang lain. Nanti liliknya juga setelah menggunakan sayur apa ya. Kalau saya menggunakan sayur ini saja, gue godonge ya. Ini akan saya cuci, terus saya rebus. Untuk sayuran lainnya, saya akan menggunakan mentah saja, Lik. Saya nanti akan menggunakan tambahan timun. Kalau ada kecipir, silahkan tambahkan kecipir. Tapi kecipirnya kalau saya nggak direbus ya, cukup yang mentah. Tapi gunakan yang muda, seperti itu. Sayur yang saya gunakan itu sayuran bebas kimia ya. Ini nandur di tempat tangga nih, jaluk wingi sore. Ini sayuran organik, ngarannya organik aja susah. Sayuran yang nggak menggunakan apa namanya itu rabuk kimia ya, nggak menggunakan pupuk kimia. Adalah begini saja, ora kotor iki. Dan sekarang saya akan mulai blender menghaluskan bumbu. Nih, pertama ada apa namanya lengkuas. Bentar lagi saya iris dulu ya. Ini jelas berbeda kan dari urap yang biasa kita bikin. Lumrahnya urap kalau tempat kita kan menggunakan kencur ya. Di sini enggak, Lik, kita justru menggunakan lengkuas tuh. Cemplungkan saja. Berikutnya, Lik, ada ini apa namanya? Serai. Serainya ambil bagian yang putihnya saja, Lik. Langsung potong-potong, kita masukkan ke dalam blender juga. Terus saya ada jahe. Ini jahenya juga saya iris-iris dulu. Oh iya, saya memakainya sebanyak ini ya. Tambah itu udah masuk ke dalam blendernya sedikit. Kemudian di sini saya ada cabai. Cabainya cabai gede, langsung cemplungkan saja. Terus saya menggunakan cabai rawitnya sedikit saja, Lik. Lagi larang, ini juga udah peot-peot. Berikutnya ada bawang putih, saya memakai sebanyak 3 siung, cemplungkan saja. Kemudian saya tambahkan air sedikit, Lik, untuk menghaluskan ya biar gampang. Nah, sekarang kita tinggal menggenjus-genjus menggunakan apa jenis blender sing wis krowak-krowak ya. Nggak apa-apa, yang penting masih berfungsi. Bimbi nama seorang gadis, sederhana tapi manis, pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba, supaya sesuaikan diri. Lagaknya Mbak Pragawati, entah dari mana, sudah pun dia punya, dan langsung ngetop namanya. Bimbi tak mau kenal lagi kampungnya. Ini udah halus belum sih? Udahlah, begini saja. Sekarang kita tinggal menunggu airnya mendidih, Lik. Sambil menunggu air mendidih, sekarang saya mau ngerajangi brambang. Ini brambangnya saya pakai 4 biji saja, Lik, cukup. Dan brambangnya ini nanti nggak akan dimangsak ya, mentah-mentahan saja. Kalau di tempat kita kan gawe kluban, gawe kuluban, gawe apalagi sih bahasanya ini ya, kan nggak pakai brambang mentah ya, Lik, ya, nggak pakai bawang merah mentah. Tapi yang diajarkan teman saya ke saya ya modelnya begini. Jadi nanti liliknya jangan protes. Kluban kok ngono kuwi modelane, klubane wong ngendi ngono kuwi. Ya namanya orang kan budayanya beda, seleranya beda ya, Lik, ya. Kan nggak harus semuanya sama dengan kita. Mentang-mentang berbeda langsung wah nih praketek. Ya orang, menurut saya ya biarkan saja. Wong budaya kan punya masing-masing. Kemudian di sini saya juga punya kecombrang. Kecombrangnya ini juga akan saya iris. Bentarin saya buang. Nah, ini diiris yang lembut saja. Dan ini juga akan mentah-mentah, Lik, nggak direbus, nggak diapa-apakan. Ini berhubung kecombrangnya sudah
sudah berapa lama ya, sudah hampir semingguan di kulkas, warnanya sudah mulai jelek, ada hitam-hitamnya tuh ya. Kalau yang masih segar tuh nggak akan begini warnanya, tapi nggak apa-apa, ini aromanya masih cihuy kok. Dan itu air sudah blekutuk-blekutuk mendidih. Ini godongnya langsung cemplungkan saja. Nanti liliknya boleh mengganti dengan apa itu, bayam, kangkung, atau mau menggunakan itu juga boleh ya, sayur paku, pakis itu boleh dimasukkan. Tahun ke masa berganti, Bimbi tak dikenal lagi. Wajah serupa Bimbi memelas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Dah, ini kita tunggu hingga matang godongnya, Lik. Berhubung ini tinggal menunggu matang, akan saya pindah saja ke sebelah sana. Yang sebelah sini akan saya ganti dengan wajan saja. Bumbu yang kita blender langsung masukkan, Lik. Ini saya gojagi dulu ya. Dan ini menggunakan air banyak sih sapi. Ya modelnya sana memang begini, Lik, tapi nanti tetap saya modifikasi ya. Saya akan memasukkan kelapa, masih mandan beku ini. Dah, cemplung cukup segitu. Ini langsung kita ublek-ublek saja. Gunakan api kecil saja ya, Lik ya. Biar mandan tanek matengnya ini nanti. Nggak usah buru-buru. Saya tambahkan daun jeruk ini. Aslinya nggak pakai daun jeruk, Lik, tapi saya menambahkan daun jeruk. Terus saya juga akan menambahkan teman, terasi ya. Di resep aslinya memang menggunakan terasi. Mantan banyak saya pakainya. Ini terasinya udah mateng. Kalau liliknya menggunakan terasi yang mentah ya silahkan dibakar dulu ya. Baru di blender dengan cabai-cabainya tadi itu. Nah, ini ublek-ublek. Saya masukkan garam. Saya tambahkan gula. Saya mandan banyak menggunakan gulanya ya, biar ada manis-manisnya kayak si sapi. Jebu, Lilik, ditutup blendernya masih banyak bumbu. Ya emen-emen ora dinggo ya. Ini saya gojagi saja menggunakan ininya lah. Menggunakan kelapa nek. Nah, emen-emen nggak dimasukkan. Ini masak gunakan api yang kecil saja. Terus di sini saya mau menambahkan minyak. Saya menggunakan minyak kelapa, liliknya boleh menggunakan minyak apa saja ya. Minyak sawit boleh, margarin boleh yang dicairkan itu. Kalau saya menggunakan minyak kelapa baik. Ini cara membuat minyak kelapa saya udah beberapa kali share. Saya menggunakan apa itu jenengane Magicom memasaknya ya. Kalau resep aslinya nggak menggunakan minyak, Lik, cukup direbus saja ya, menggunakan air otomatis kalau direbus, tapi saya menambahkan minyak di sini. Jadi nanti setelah airnya kering akan saya gongsreng-gongsreng sebentar biar awet bumbune. Kalau cuma direbus kan cepet basi ya. Tresna kuning seliramu, tresno abang, abang jambu, telengan wit gedang, anggere uwoh namung sepisan. Ikulah tresnaku sing ora bakal tak bagi-bagi. Cukup sampean wae sing ning ati. Aku tetep tresno sampai mati. Godokan ini godongnya udah mateng, Lik. Terus, Lik, ke dalam bumbu urape saya masukkan asam jawa. Sebenarnya resepnya itu nggak menggunakan asam jawa, tapi menggunakan air jeruk ya. Jadi nanti setelah mau dimakan baru dikucurut-kucuruti air jeruk. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakah kau pada diriku, takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti.
Dan sambil nunggu si kelapanya itu mandan kering, Lik, saya mau susi beras dulu ya. Ceritanya saya mau masak nasi tapi yang 3 menit matang, Lik. Ini saya belum pernah mencoba ya. Ini baru pertama kali saya akan menjajalnya. Bener apa enggak jajal? Katanya masak nasi 3 menit matang. Ya, kita coba jajal. Kalau ini berhasil ya nanti Lilike boleh mencoba di rumah ya. Untuk berasnya nanti Lilike di rumah boleh menggunakan beras pulen ataupun beras ambiar, beras pera itu setera, sesuaikan dengan selera masing-masing saja, kebiasaan Lilike gimana. Tapi caranya sama, terus jumlah airnya banyaknya sama ya. Banyaknya airnya itu nanti, Lik, kalau normalnya kan 1 ruas jari ya. Nanti kalau memasak menggunakan cara ini airnya dikurangi ya, paling sekitar 3/4 jari ya. Jangan sampai 1 ruas jari full. Diturunkan kadar airnya. Jajal punya saya mau saya ukur dulu, Lik. Nah, dah. Ini 3/4 ruas jari ya, Lik ya. Dah cukup. Dan saya akan masaknya di sebelah sini, tapi tunggu dulu sebentar lah. Ini sudah kering. Airnya sudah nggak ada, Lik. Udah asat. Udahlah begini saja ya. Saya memasak si bumbunya ini. Berarti saya masak nasinya di sebelah sini saja lah ya, Lik ya. Biar kelihatan di gambarnya gampang. Dan untuk memasak nasi model begini, Lilike wajib menggunakan panci presto ya. Ini saya rebus dulu. Dalik ini kita biarkan hingga airnya mendidih dulu sampai ininya ya, si pentol-pentolannya ini berbunyi berisik. Dan sekarang saya akan memasukkan bumbu urapnya ke dalam baskom saja biar ada pegawaian saya, Lik. Kemudian yang sudah dirajang ini juga akan saya masukkan. Nah, kecemplung saja ya, berambang si bawang merah dengan si bunga kecombrangnya. Terus di sini saya juga akan menambahkan cabai besar. Kalau Lilike mau menambahkan cabai rawit, di sini silahkan, cukup dirajang saja. Itulah alasan kenapa saya tadi nggak terlalu banyak memasukkan cabai, ya karena cabainya sebagian akan dirajang begini, Lik. Kondisinya mentah ya yang dirajang ini. Ini juga dimasukkan. Nah, ini tinggal diublek-ublek saja dulu, Lik. Nah, kalau Lilike mau menggunakan air jeruk, silahkan dikucurut-kucurutkan di bagian ini ya. Di pentol-pentolannya ini udah mulai berisik, Lik. Ini akan kita terus masak selama 3 menit ya. Setelah 3 menit langsung matikan kompornya. Begitu saja teorinya ya. Prakteknya mbuh, karena saya juga baru pertama kali mencoba ini. 3, 2, 1, cus. Pas 3 menit saya memasak nasinya. Ini kita biarkan sampai tutupnya bisa kebuka sendiri ya. Ininya kan masih terkunci, nunggu terbuka itunya pentol-pentolnya, nanti baru bisa dibuka, nasinya mateng. Dah begitu katanya. Kita tunggu hasilnya, bener apa lemboni. Untuk bahan urapnya ya, selain daun yang saya rebus tadi, di sini saya juga tuh menggunakan timun yang sudah dirajang-rajang. Terus kemudian ini ada kacang panjang juga saya potong-potong lembut. Nanti Lilike bisa menggunakan kecipir ya, kecipirnya mentah saja, Lik, nggak usah direbus. Terus ini saya juga menggunakan kacang panjangnya mentah, tapi kalau Lilike nggak suka yang mentah-mentah ya nggak apa-apa direbus. Cuman krenyes-krenyes saya hilang, orang enak kalau saya bilang tah ya. Tapi kan disesuaikan dengan selera masing-masing bae lah ya, orang sah manut si sapi. Pun, Lik, saatnya ngicipi ya, jajal enak apa ora ini. Tapi segane rung mateng. Tunggu bentar lah ya. Ini saya mau ngeracik dulu. Ini kacang sama timunnya lebokan. Kalau Lilike mau menambahkan ikan asin, ya ikan bilis, ikan yang kecil-kecil itu digoreng terus dimasukkan ke sini juga enak, Lik. Saya nggak ada, ya udah begini saja ya. Nah, ini urap ala Upin Ipin ya. Ala teman saya di Malaysia tuh begini, katanya di sana udah umum ya. Jadi ini ya enak-enak saja, orang saya ngicipi juga enak jebule. Tutupnya panci presto barusan sudah turun ke bawah, Lik, pentol-pentolnya itu. Jadi sekarang bisa dibuka ya. Bentar saya menyingkirkan ini dulu. Kemana ini? Jal, matang apa ora ini?
kita lihat ya. Simsalabim. Ini saya belum lihat, Lik, jujur. Oh, tuh, begitu hasilnya ya. Jajal ngisore gosong apa ora, Lik? Ini akan saya ublek-ublek ya, jajal. Main, Lik, hasilnya, Lik. Bagus, Lik, hasilnya, Lik. Tuh ya, nasinya utuh, cantik, bunder-bunder, dawa-dawa ya. Yalah, jebule gampang liwat, Lik. Syaratnya punya panci presto ya. Yalah, gue ya. Masak dengan panci presto. Ini total masaknya nggak sampai 10 menit sih, anu ya, Lik ya. Dari air mentah sampai dia mendidih blekutuk sampai ininya bising cerewet bunyi sampai dimatikan nggak sampai 10 menit. Tapi kalau proses mematangkannya tadi itu cuma 3 menit saja. Tuh. Saya terkesima, Lik. Betul-betul. Ayu banget kok. Bentar ya, saya perlihatkan dari dekat tuh. Wah, gue nasinya, Lik, cantik banget kok. Harusnya saya tahu cara masak nasi cepet ini tuh pas kemarin pas bulan puasa ya, Lik ya. Bisa membantu para lilike yang mau sahur tapi kesiangan. Ya nggak apa-apa lah, sekarang baru tahu ya. Yang penting berhasil. Akan saya icipi dulu, jajal pulen apa ora. Wah, masih panas. Enak, Lik, sekali, Lik. Daripada dimasak pakai magicom, enak dengan cara begini jebule. Hari ini, Lik, saya betul-betul merasa wow gitu ya, terutama pada nasinya. Ini nasi dimasak 3 menit mateng. Dan pulen banget ya nasinya tuh, makanya bisa dimakan dengan sumpit. Enak. Bentar, saya habiskan dulu nasinya. Ini dibandingkan masak menggunakan magicom, jujur ya, enak dimasak menggunakan itu tadi apa namanya, presto. Cepat, para boros gas. Tuh, kemudian ini kerabunya ya, urap ala Malaysia. Enak, seger, walaupun ada bawang merah mentahnya ya. Biasanya, Lik, kalau saya suruh makan bawang merah mentah, jangan harap ya, kecuali di acar, di bumbu sate, tentu saya bisa makan. Tapi kalau cuma betul-betul bawang merah mentah utuh itu, tapi ini saya bisa. Enak, enak sekali. Terus ini pedesnya pas, nggak pedes banget, nggak kurang pedes, pas. Ada rasa asamnya sedikit. Kalau manisnya, walaupun tadi saya sudah menambahkan gula pasir banyak, jebule kurang manis, tapi ya enak-enak saja ya. Ini aroma kecombrangnya yang bikin endol sekali. Terus ada timun mentah, kacang panjang mentah ya, bikin panganannya seger banget, Lik. Monggo silahkan dicoba. Walaupun mungkin ini bagi orang Jawa, orang Cilacap ya aneh. Dan yang urap nganggo brambang mentah, pakai lengkuas, pakai serai, ya. Tapi enak, Dik, nganggo jahe maning. Emang harus masak iwak sapi? Yalah disecel dulu ya. Enak. Monggo, Dik. Salam oblek-oblek ya.